nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, Mia terkasih. Selamat malam. Kita berjumpa lagi di dalam puji syukur sembah kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus bersama Mia. Kali ini kami akan memaparkan tentang Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Beliau. Itu tema yang akan kami bahas bersama Mia terkasih. Dan sebelumnya, mari kita lambungkan kitung pujian untuk diperkenankan masuk di dalam hadiratnya dengan pimpinan Roh Kudus Beliau. Mari Mia kita renggang-renggang lebih dulu, menghaturkan puji syukur sembah kepada Beliau. Masuk di dalam hadirat Beliau. Tempat kudus-Mu Tuhan, tiada kata-kata selain puji dan sembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersamamu selalu, memuji menyembah-Mu. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, tersungkur di kaki-Mu, kekudusan-Mu penuhi
dalamku. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi hati ini. Kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mia terkasih, mari kami paparkan tentang sabda Tuhan Yesus yang bersabda di dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mia terkasih, Allah adalah kasih. Mia dapat lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Karena Allah mengasihi seluruh manusia, termasuk pada Mia yang terkasih, maka beliau mengaruniakannya anaknya yang tunggal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dinyatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakannya anaknya yang tunggal, maksudnya Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mia terkasih, mari kita perhatikan satu potong kalimat yang sangat indah ini. Barang siapa percaya kepadanya. Saya ulang, barang siapa yang percaya kepadanya, kepada anak tunggal Bapa, kepada Tuhan Yesus, mereka tidak binasa, mereka akan hidup kekal. Mia terkasih, sekelompok orang yang menyadari ini, mengamini ini, mengiyakan firman ini, mereka melakukan beberapa hal yang pokok di dalam hidupnya. Yang pertama, mereka menyerahkan seluruh hidupnya
kepada Anak Tritunggal Allah Bapa. Mereka berusaha sehati, sepikir dengan beliau. Mereka berusaha hidup kudus seperti beliau yang kudus. Yang kedua, mereka berjuang untuk hidup kudus karena mereka memegang perintahnya. Kuduslah kamu, sebab aku Allahmu kudus. Imamat 19 ayat 2. Tanpa kekudusan, kamu tidak akan bisa melihat Bapa. Ibrani 12:14. Menyadari ini, ya terkasih, mereka berusaha betul agar roh dan jiwanya dan jasmaninya tidak terpapar dengan kecemaran dunia. Mereka jaga betul. Mereka berjuang untuk hidup kudus, menjaga dirinya untuk hidup kudus, memelihara kekudusan itu. Yang ketiga, mereka hidup di dalam kasih. Mereka akan memegang kencang dan dilakukan perintah utama daripada Yesus, Anak Tunggal Allah Bapa. Apa perintahnya, Mia? Yang terkasih, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Vertikal. Dan kasihlah sesama, horizontal, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Mia bisa lihat di dalam Lukas 10 ayat 27. Mereka pegang kenceng perintah utama ini, dan perintah-perintah yang lain dilakukan. Seluruh perintahnya ditekuni, didalami Injil itu dan dilakukan. Dan kalau mereka melakukan, merekalah yang mengasihi Allah Bapa, mengasihi Allah Putra. Dan mungkin Mia ingin mendengar apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam sabdanya. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan memegang seluruh perintahku dan melaksanakannya. Kalau kamu melaksanakannya, aku dan Bapa mengasihimu. Aku dan Bapa tinggal di dalam hatimu. Luar biasa, Mia terkasih. Beliau yang maha suci, maha kudus, berkenan tinggal di dalam hati kita. Kita menjadi bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16, Mia bisa baca di situ. Bahwa Allah Bapa, Allah Putra akan tinggal dalam hati kita kalau kita mengasihi beliau. Mia dapat lihat di dalam Yohanes 14 ayat 23. Kalau beliau tinggal di dalam hati kita, artinya apa, Mia? Artinya mereka umat beriman itu menjadi satu
dengan Tuhan Yesus. Bersama dengan Tuhan Yesus mereka berjalan. Bersama dengan Tuhan Yesus dan di dalam Tuhan Yesus mereka hidup menuju kepada Bapa, menuju ke tempat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah penguasa surga dan bumi. Matius 28 ayat 18. Mereka berjalan bersama Allah Tritunggal, bersama Yesus. Bersama Dia, di dalam Dia, menuju ke rumah Tuhan Yesus di surga, rumah Bapa di surga. Mereka menyatu. Tuhan Yesus dan Allah Bapa berkenan tinggal di dalam hati orang beriman itu dan menyatu. Di penyatuan itu membawa dampak yang sangat luar biasa sekali. Dan dicari oleh orang beriman dengan sepenuh hati mereka. Mia terkasih, persatuan umat Allah dengan Allah Sang Pencipta itu juga terjadi kalau mereka menerima Hosti Kudus di dalam Ekaristi pada waktu Komuni Kudus. Nanti pada kesempatan lain kami akan paparkan tentang Ekaristi. Di dalam Hosti Kudus itu Tuhan Yesus hadir. Di dalam komuni mereka menyantapnya. Setelah mereka kembali ke bangku, mereka menyembahnya. Di dalam keheningan yang sangat memukau. Seperti orang yang haus mendapat air, segar sekali rasanya. Jadi, menyatu di dalam Tuhan Yesus dengan melakukan firman-Nya dengan Hosti Kudus. Kalau mereka sudah menyatu, ada istilah yang populer. Terjadilah manunggaling kawula dengan Gusti. Saya ulang ya, manunggaling kawula dengan Gusti. Menyatunya umat Allah dengan Sang Pencipta yang menciptakan mereka. Indah bukan? Nah, sekarang kalau mereka menyatu dengan Allahnya, dengan Allah Putra, Allah Putra adalah sehakikat dengan Bapa. Artinya apa? Artinya mereka sudah berada pada jalan yang benar, pada jalan yang kehidupan menuju ke Allah Bapa. Mereka menyatu dalam Tuhan Yesus, bersama dalam Tuhan Yesus, berjalan bersama Tuhan Yesus. Hanya melalui aku, kamu sampai kepada Bapa. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Umat beriman yang menyatu di dalam Tuhan Yesus, mereka berada di dalam Tuhan Yesus, berada di jalan Tuhan Yesus, hidup bersama Tuhan Yesus, menuju rumah Tuhan Yesus, menuju rumah Bapa. Sekarang Mia paham. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di dalam
Yohanes 14 ayat 1 dan 3, Tuhan Yesus bersabda lagi, sangat indah sabdanya. Jangan gelisah hatimu, anak-anakku, tanda petik umatku, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke situ, mencarikan tempat bagimu, menyediakan tempat bagimu. Setelah itu aku datang kepadamu, aku ajak engkau ke situ, menempati tempat itu. Di mana aku berada, kamu pun berada. Indah bukan, Mia terkasih? Tuhan Yesus yang bersabda seperti itu. Ya karena surga itu adalah miliknya, milik beliau, milik Allah Bapa. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan itulah yang ingin dituju, dirindukan oleh seluruh manusia, termasuk kami, termasuk Mia yang terkasih. Nah sekarang Mia akan bertanya, bagaimana orang yang tidak percaya? Apakah mereka bisa masuk ke situ? Mia sudah bisa merenung jawabannya. Oh, mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mau hidup seperti yang kami sebutkan tadi, 3 hal tadi di muka, tidak mau menyatu dengan Tuhan Yesus. Ya tidak mungkin mereka hidup bersama Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes 3 ayat 18 sampai 19, Mia bisa baca di situ, bisa merenungkan. Mereka yang tidak percaya berada di bawah hukuman, berada di bawah tempat yang gelap, karena mereka tidak menyukai terang yang diberikan Tuhan Yesus. Mereka berada di dalam kegelapan, memuaskan keinginan nafsunya sendiri, keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup, dipol-polkan, ya mereka akhirnya terus berada di tempat itu, nggak mungkin bisa masuk. Mia nanti baca di Yohanes 3 ayat 18-19. Mia terkasih, jadi hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kita melakukan 3 hal yang saya sebutkan di atas tadi. Menyerahkan diri total roh dan jiwa kita, hidup di dalam kekudusan, memegang seluruh firman-Nya, beliau menyatu dengan kita. Mandunggaling kaulo dengan Gusti. Kita satu di dalam Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, masuk ke rumah beliau, hidup di bumi dengan pimpinan beliau, dan kelak pada waktunya kita dipanggil, kita bersama dengan beliau bisa masuk di dalam hadirat beliau, menyembah beliau di tempatnya yang kudus. Percaya kepada anak tunggal Bapa tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal berarti mereka mengenal Allah, mengenal Tuhan Yesus, dan nanti hidup mereka berakhir akan bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Saya kembali kepada orang yang tidak percaya tadi. Allah Maha Kasih, yang terkasih. Kalau mereka mencari Allah di dalam hidupnya, mereka sadar mereka akan bertobat. Dan kalau mereka sudah bertobat,
tobat sungguh-sungguh, mereka akan diperkenankan bersama Tuhan Yesus masuk ke rumah beliau. Mereka akan mengikuti Tuhan Yesus, pasti itu. Hidupnya akan damai, penuh kedamaian, masuk dalam rumah Tuhan Yesus. Banyak saudara-saudaraku di internet nanti Mia Terkasih bisa lihat, banyak orang mereka yang sadar, bertobat, dan mengikuti Tuhan Yesus. Dan luar biasa, dosa mereka diampuni. Masa lalu mereka tidak diperhitungkan oleh Tuhan, oleh Bapa. Mia Terkasih bisa lihat di dalam Yesaya 1 ayat 18. Meskipun kamu merah dosamu seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Diampuni. Karena Allah Bapa itu Maha Pengampun, Maha Kasih. Mereka semua juga miliknya diciptakannya. Saya ingin memberikan suatu meneruskan perumpamaan yang disampaikan Tuhan Yesus kepada umatnya di dalam Injil, tentang anak yang hilang. Seorang ayah yang kaya raya mempunyai 2 anak. Anak yang satu minta warisan, diberi ayahnya. Dia pergi keluar kota ke tempat lain, dihabiskan uang itu untuk foya-foya, habis uangnya. Dia menjadi lapar, dia kerja sama orang lain, di orang lain itu kerjanya susah, makan ampas babi saja susah. Dia lalu setelah sadar, oh, di rumah bapakku banyak makanan. Dia sadar, dia kembali kepada bapaknya, pulang kepada bapaknya. Apa yang terjadi, Mia? Dari jauh bapaknya melihat anaknya itu. Bapaknya lari merangkul anaknya. Itu yang disampaikan Tuhan Yesus. Dia bilang kepada karyawannya di rumah Bapak itu, berilah dia sepatu yang bagus, pakaian yang sepatu yang bagus. Anakku yang hilang telah kembali. Itulah kasih Allah Bapa. Semerah apapun dosamu, masa lalumu, kalau kita bertobat, kita akan diampuni. Allah Bapa Maha Kasih. Satu perumpamaan lain Tuhan Yesus beri contoh. Seorang gembala mempunyai 100 domba, yang satu hilang. Dicarinya sampai ketemu yang satu itu. Setelah didapatkan, dipanggil dengan sukacita. Dicari, dipanggil. Itulah kasih Allah Bapa. Jadi Mia terkasih, Allah Bapa Maha Kasih akan mengampuni kepada orang yang tidak percaya kalau mereka bertobat, dan diharapkan mereka percaya kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa, hidup mengikuti beliau, bersama beliau, di dalam beliau. Pasti mereka mengalami kebahagiaan, dan pada saatnya mereka dipanggil, roh dan jiwanya bisa masuk di surga. Mia terkasih, marilah
kita dendangkan lagu untuk memuliakan Allah Bapa, untuk kita diperkenankan masuk di hadiratnya yang kudus. Kalau Allah Bapa Maha Kasih akan menerima kita kalau hidup kita menyatu dengan Tuhan Yesus. Mari Mia terkasih, bersama-sama dengan kami, rengang dengan kami, mari menghitungkan pujian syukur sembah ini kepada Beliau. Di tempat kudus-Mu, Tuhan, tiada kata-kata selalu dan sembah Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kekudusan-Mu penuhi hati ini. Saat ini alangkah indahnya Tuhan, bersamamu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu ternyata dalamku. Tiada kata-kata selain puji dan sembah Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi hati ini. Bersamamu
memuji dan menyembah-Mu. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Syukur Tuhan atas karunia-Mu untuk kami semua. Bersama Mia terkasih, kami menyembah-Mu, Yesusku. Ku serahkan roh kami untuk memuliakan-Mu, Tuhan. Hidup kudus kami jaga, kami pegang perintah-Mu, kami laksanakan Tuhan sepenuh hati kami. Kami rindu menyatu dengan-Mu, Tuhan, berjalan dengan-Mu, dalam-Mu, Tuhan, sepanjang hidup kami. Sepanjang hidup kami, Allahku, bersama Mia terkasih, jamalah kami semua untuk mampu melaksanakan kehendak-Mu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Hinaratan semanarate, hinarata semanarate, hinarata semanarate, hinarate semanarate, ratan rata.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.